Nabi sudah katakan, la tasubbu ashabi wa ahli. Jangan kalian hina keluargaku dan sahabatku, kata Rasulullah. Man subbuhum subbuni. Siapa yang menghina mereka, maka dia akan menghina aku, kata Rasulullah. Siapa yang menghina aku, Allah lemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata masyaikh kita, tidak pernah kita melihat orang-orang Syiah itu matinya selamat. Nah, ada-ada saja. Maksudnya kena azab dulu sebelum dia mati. Itu daripada golongan Syiah. Bahkan di dalam kuburnya pun itu belum lagi ada apa-apa, bahkan belum lagi dikuburkan secara sempurna, baru separuh tanah itu mereka sudah diazab. Dan ada kisah dan ada ceritanya. Ya, mereka ketika dikuburkan baru saja separuh, keluarga ingin lagi buka, tengok lagi, rupanya sudah hancur, hangus. Bahkan ada yang mengatakan di dalam kitab itu tentang pembelaan kepada sahabat Nabi, mereka berubah menjadi binatang. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah, kita bisa duduk di majlis dan di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama duduk di majlis ini, Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih dalam bab istihbab ziyaratul kubur. Masih bab tentang ziarah kubur. Kemarin baru hadis yang pertama, riwayat daripada Sayyidina Buraidah. Hadis ini hadis riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan ummahatil mukminin, ibunya orang mukmin. Kenapa Sayyidah Aisyah disebut ummahatil mukminin? Satu, Sayyidatuna Aisyah adalah istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang kehidupan Rasulullah. Nabi mandi seperti apa, Nabi berpakaian seperti apa, Nabi makan seperti apa, Nabi tidur seperti apa, Nabi dalam keseharian itu riwayat Sayyidatuna Aisyah. Bahkan cara Nabi tidur dan cara Nabi bergaul dengan Sayyidatuna Aisyah pun diriwayatkan di dalam riwayatnya Sayyidatuna Aisyah. Maka kalau kita tidak memakai hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah, maka kita membuang 3000 lebih hadis Rasulullah. Jadi Syiah itu terlampau banyak hadis Nabi yang dibuang. Riwayat Abu Bakar tak dipakai, riwayatnya Abi Hurairah tak dipakai, riwayatnya Sayyidatuna Aisyah tak dipakai, riwayat Abdullah ibnu Umar juga tak dipakai. Itu saja sudah lebih daripada 10.000 hadis.
10.000 riwayat hadis yang tidak diamalkan oleh Syiah. Kenapa? Karena yang meriwayatkan adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianggap loyal kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi ini Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ummahatil mukminin, ibunya orang mukmin. Kalau tidak ada Sayyidah Aisyah, tak tahu kita Nabi itu seperti apa tidurnya, seperti apa Nabi itu mandi, tak tahu kita macam mana Nabi itu makan. Itu semua sampai ke tahap Nabi menyisir rambut pun diperhatikan oleh Sayyidah Aisyah. Nabi menyisir rambut, Nabi menyisir rambut, Nabi memakai sandal, diperhatikan oleh Sayyidatuna Aisyah. Maka itu muncul riwayat hadis itu. Apa kata Sayyidah Aisyah? Nabi menyukai yang sebelah kanan, walaupun dengan menyisir rambut, memakai pakaian dan memakai sandal. Wa tana'ulihi wa tarajulihi di dalam hadis Nabi. Nah, jadi kenapa kok Sayyidatuna Aisyah begitu perhatian kepada Rasulullah? Mungkin ibu-ibu tu mungkin tak pernahnya perhatian kepada kita tentang pakai sandal kita. Sikit rambut wak pun mungkin orang rumah wak tak begitu memperhatikan kita. Ya, mungkin abang kau tak dari kanan, tak dari kiri. Ibu pernah perhatikan suami nyisir rambut? Mungkin menengok saja mungkin pernah. Tapi sampai detail itu memperhatikan. Dari kanan dulu abang kau, baru dari kiri. Kemudian memakai. Enggak ada. Kenapa Sayyidatuna Aisyah begitu memperhatikan Rasulullah sampai ke tahap menyisir rambut Nabi dari kanan, memakai baju dari kanan, memakai sandal sepatu dari kanan, kata Sayyidatuna Aisyah. Nabi menyukai tayamuna. Nabi menyukai yang kanan. Kenapa Sayyidatuna Aisyah begitu perhatian kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, disebabkan karena memang bahwa Sayyidatuna Aisyah sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak perempuan-perempuan mukminah yang cerdas, di antara sekian banyak perempuan-perempuan mukminah yang kuat imannya, itu Allah titipkan satu yang mendampingi Nabi Muhammad, dan itulah dia Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan alhamdulillah kita ahlu sunnah wal jamaah sampai hari ini masih membaca, masih mengamalkan riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ini Aisyah radhiyallahu anha. Banyak kisah kalau Aisyah dengan Rasulullah, banyak kali kisah. Sampai Aisyah pun pernah merajuk, ya namanya orang yang masih muda lah begini. Tapi memang Sayyidatuna Aisyah ini dari sekian banyak istri Rasulullah yang satu-satunya yang dimunculkan wajahnya oleh Jibril dengan memakai kain sutra, itulah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kata sahabat kepada Rasulullah, dari sekian banyak istri engkau ya Rasulullah, siapa yang paling engkau cintai? Jadi Nabi payah menjawab, susah Nabi menjawab. Akhirnya Nabi memandang turun Jibril dengan membawa sutranya. Jadi kata Jibril, "Hiya ya Muhammad." Ini orangnya ya Muhammad. Dari sutranya Jibril itu muncullah wajahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, begitu dia. Ini memang istri pilihan, perempuan pilihan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini nama ini jarang-jarang orang kita buat hari ini nama anak Aisyah ni jarang. Kalau orang tua-tua kita dulu banyak, bahkan masih sering kita dengar nama orang dulu. Siapa nama? Siti Aisyah. Siapa nama? Siti Aisyah. Amak wak siapa namanya? Aisyah. Masih banyak. Nenek di atas nenek lagi. Nenek dari nenek kami. Itu Aisyah namanya. Masih ada. Kalau sekarang tidak ada lagi. Jarang orang bernama Aisyah. Apalagi kalau tinggal di Iran, tinggal di Irak hari ini, jangan buat nama anak Aisyah lagi. Bahaya. Jadi kita pernah saya kisahkan itu, saya punya teman S3 waktu di Sudan itu, ya orang Irak. Dia mazhabnya Syafi'i. Tapi tiba di Irak, dia mesti harus jadi Syiah. Karena tak boleh. Jadi dia dulu di rumahnya waktu zaman, dia punya kakak beradik nama Umar dan rumah itu berdua. Adiknya ada namanya Aisyah satu. Untuk rumahnya itu pernah diputuskan listrik, diputuskan air, dan bahkan saking dihinakan betul orang-orang yang bernama Aisyah dan Umar ini di Irak dan di Iran itu tidak boleh bergaul dengannya. Jadi siapa saja orang yang bergaul dengannya itu sudah kena list itu. Dianggap dia itu adalah ahli sunnah atau sunni yang berlawanan dengan
dengan Syiah. Nah, kita hari ini di negeri kita tidak banyak juga Syiah, tapi membuat nama Aisyah ni pun juga tidak ada. Nah, kenapa kok tak ada orang kita buat nama Aisyah anaknya? Buatlah nama sahabiah, kan banyak nama perempuan-perempuan yang mujahidah di zaman Rasulullah SAW. Ada Fatimah Az-Zahra, ada Khadijah Al-Kubra, ada Aisyah Ar-Ridha, ada Khawlah, ada Saudah. Banyak perempuan-perempuan mulia, perempuan-perempuan hebat. Itulah yang dibuat nama atau kita sematkan nama anak kita kepada nama-nama yang mulia itu. Ini nak lahir anak, tengok di Google apa namanya? Ada itu ada aplikasi nama anak. Nama anak, aplikasi nama anak dalam Islam. Akhirnya itulah. Dia di ujung-ujung aja ini tengok Nyaun katanya. Jadi dia buat Al-Maun katanya. Jadi Al-Maun. Untung aja tak Firaun dia buatnya. Ada juga apa namanya lagi tu Fajri, Farji. Ya, kan beda itu. Fajri waktu subuh, kalau Farji lubang, kemaluan perempuan. Ada orang kita buat nama anak Farji. Macam mana lagi tak tahu dia. Ketika dikasih tahu, marah pula dia. Ini bukan bahasa Arab ni Ustaz, ini bahasa Turki atau bahasa apa katanya. Ya tak pula bisa kita memaksa orang. Proyek-proyek orang awak pula bagi nama anak orang, mana bisa? Ya tak bisa numpang nama anak bisa. Kita sekedar ngusul saja. Ngusul ini Pak bahaya, artinya nih Pak Farji ini lubang. Mungkin Fajri waktu subuh, Fajar. Ayolah, seorang dosen ditanya ke anak yang ke belakang, ke menantunya. Kata Ustaz, bukan Farji ni, tapi Fajri waktu subuh. Jadi kata anaknya, anak perempuannya, enggak apa katanya, memang Farji kata dia. Jadi enggak, kata Ustaz, ni Farji ni enggak bagus artinya. Ya ini bukan bahasa Arab katanya. Jadi baliklah Pak tu balik. Fakta. Balik Pak tu balik, kata Pak tu, Pak Ustaz, ini bukan bahasa Arab ni Pak Ustaz, ini bahasa luar. Oh, yalah. Jadi macam mana? Ya, Al-Fatihah kan aja lah. Yalah, apa boleh. Al-Fatihah kan lagi. Bapak Ibu, nama anak ini dengan nama ada ujungnya satu, lupa saya, Farji Saputra. Nah, samai kabi Farji Saputra Al-Fatihahnya. So, ada orang membaca Al-Fatihah. Cuma namanya terfikir waktu itu lubang manalah nak kau masuk besok aku kata. Karena Farji tadi lubang. Nah, jadi tak ada sebaik kita bertanya ke orang alim. Kan banyak ustaz-ustaz kita masih ada. Orang-orang alim masih ada. Ingat kita harus tengok ke Google itu. Ke aplikasi nama anak baik itu kalau kita akan memberi nama anak dengan nama yang baik. Ya, kalau dulu memang parah pula orang tua-tua dulu kita yang sebagian yang tidak masuk pendidikan ke dalamnya. Ada yang baru masuk apa namanya ini radio Aiwa ke kampung tu. Itu yang lahir di tahun itu tuh banyak namanya Aiwa. Betul di pedalaman di daerah kita. Nah, waktu itu tuh baru masuk, baru kenal orang dengan Magicom ini. Nah, itu di daerah itu tuh itu nama anak pasti di dalamnya ada kalimat Magicom. Namun ketika kita ceramah ke pedalaman itulah ada namanya yang kerupuk bagai, ada yang namanya apa namanya periuk bagai, mungkin Bapak Ibu tak apa belum pernah jumpa. Saya dah pernah jumpa karena tertulis di apa itu di donatur itu. Jadi namanya itu ya seperti itulah. Jadi kita tanya kenapa kok itu namanya Ustaz. Jadi ketika tanya ke orang situ tuh itu tuh pertama kali dulu orang pakai belanga apa nama itu yang periuk tanah tuh. Belanga ya. Kemudian setelah itu dah ada sekarang yang aluminium seperti yang kita hari ini. Itu yang namanya periuk. Jadi orang ketika itu di zaman itu tuh periuk. Jadi pokoknya anak yang lahir di hari itu berarti ada. Kalau yang laki-laki buyung periuk namanya. Nah, jadi ada tertulis itu kan. Tapi kalau kita hari ini janganlah. Kita dah ada banyak bisa bertanya kepada orang. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, Aisyah ni jarang kita dengar namanya hari ini lagi. Maka ya, yang masih bisa, yang masih ada memiliki anak, berilah nama dengan nama yang mulia. Itulah dia Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka sering saya sampaikan, tak boleh Aisyah ni nama mulianya dipeleset-pelesetkan, apalagi di dalam lagu itu tak boleh sama sekali. Ini perempuan mulia ini, bukan perempuan-perempuan hina. Sayyidatun nisa'u fil jannah. Penghulunya perempuan-perempuan ahli surga. Itu Sayyidatuna Aisyah. Ada mengatakan dengan Fatimah juga. Tapi Aisyah ni istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita pleset-plesetkan apalagi dengan lagu-lagu yang
dulu kita waktu kecil sering melakukan itu, ya, hujan di mudik di sini mendung, apa lagi katanya itu, tidak salat, tidaklah puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Ada kalimatnya Sayyidatuna Aisyah. Indung kepala indung, hujan di mudik di sini mendung, anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki tersandung. Tuh. Aduh Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah. Tidak, kan kurang ajar gitu ya. Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat. Walaupun kita tidak mengatakan itu istri Rasulullah, tapi dengan menyematkan di sana, menyebutkan di sana nama yang mulia, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, itu tidaklah dibolehkan. Ya, tak boleh. Nabi sudah katakan, la tasubbu ashabi wa ahli. Jangan kalian hina keluargaku dan sahabatku, kata Rasulullah. Man subbuhum subbuni. Siapa yang menghina mereka, maka dia akan menghina aku, kata Rasulullah. Siapa yang menghina aku, Allah lemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kata masyaikh kita, tidak pernah kita melihat orang-orang Syiah itu matinya selamat. Nah, ada saja. Maksudnya kena azab dulu sebelum dia mati. Itu daripada golongan Syiah. Bahkan di dalam kuburnya pun itu belum lagi ada apa-apa, bahkan belum lagi dikuburkan secara sempurna, baru separuh tanah, itu mereka sudah diazab. Dan ada kisah dan ada ceritanya. Ya, mereka ketika dikuburkan baru saja separuh, keluarga ingin lagi buka, tengok lagi, rupanya sudah hancur, hangus. Bahkan ada yang mengatakan di dalam kitab itu tentang pembelaan kepada sahabat Nabi, mereka berubah menjadi binatang. Ada yang berubah menjadi monyet, ada yang berubah menjadi, mohon maaf, babi, anjing di dalam kuburnya. Nah, itu mereka orang-orang yang menghina sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang paling yang paling bagus untuk beragama ini selain daripada metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat Nabi keseluruhannya adil. Ahli sunnah memandang sahabat Nabi itu adil. Sahabat Rasulullah setelah masuk Islam, la yartakabal bil kabair, tidak bergelimang dengan dosa besar. Sahabat Nabi setelah masuk Islam tak lagi pernah melakukan dosa besar, dengan zinanya, dengan ribanya, dengan minum khamarnya. Tak ada lagi sahabat Nabi setelah masuk Islam untuk melakukan dosa besar. Makanya dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah, sahabat Nabi udul. Apa maksudnya udul? Tidak melakukan dosa besar dan tidak bergelimang dengan dosa kecil. Maka Allah puji dalam Al-Quran, radhiyallahu an wa radu'an. Allah meridai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita menuduh Sayyidah Aisyah melakukan perbuatan tak bagus dengan si fulan. Ketika Nabi, bahkan ayat turun tu memuji Sayyidatuna Aisyah, karena Nabi sempat terpengaruh dengan isu-isu yang dilontarkan oleh para munafik Madinah, dan akhirnya turun ayat membela Sayyidatuna Aisyah, bahwa Sayyidatuna Aisyah orangnya suci, orangnya bersih, dan tak pernah disinggung, disentuh oleh laki-laki lain. Nah, radhiyallahu taala anha. Kita dapat menyebut nama yang mulia ini, kita berharap nanti di surga pun ya mungkin kita nanti Allah kumpulkan dengan orang-orang yang mulia ini, insyaallah. Yang jelas Sayyidatuna Aisyah hari ini bermakam ya di salah satu. Jadi kata Sayyidah Aisyah, di antara sekian banyak doaku yang sudah Allah kabulkan, satu yang tidak Allah kabulkan, kata Sayyidah Aisyah. Apa satu itu? Sayyidah Aisyah ingin berdoa kepada Allah setelah ayahnya meninggal dunia, ya Allah, akulah orang yang ketiga dikuburkan di dalam kamar ini di samping ayahku. Jadi Nabi meninggal dunia kan dikuburkan di dalam kamarnya Sayyidatuna Aisyah. Pas di ranjang Nabi itu, ranjang Nabi dengan ranjang Sayyidatuna Aisyah. Nabi meninggal dunia, ranjang Nabi tadi dibongkar dan digali. Di bawah tu Rasulullah SAW dikuburkan. Sayyidatuna Aisyah masih tidur di atas dalam kamar. Siapa yang bisa seperti itu? Perempuan, seorang istri meninggal suami, suami dikuburkan di dalam kamar dan istri masih tidur di atas.
Siapa bisa perempuan yang seperti itu? Nah, Sayyidatuna Aisyah yang bisa. Bini-bini awak, Pak. Oh, jadi arok deh, Pak. Baru mati, barulah disuruh orang untuk mandikan aja labang lagi, gitu. Copek labuk, katanya. Apalagi kalau nak dikuburkan di dalam kamar tu pula. Kenapa? Sayyidatuna Aisyah. Kemudian setelah itu meninggal sang ayah. Ayah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq. Dikuburkan ayahnya di samping Rasulullah SAW. Semenjak itu, Sayyidah Aisyah keinginan, aku hendaknya orang yang ketiga dikuburkan di dalam kamarku ini, ya Allah. Itu munajatnya. Ternyata dulu wafat Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Datanglah Abdullah ibn Umar ke Sayyidatuna Aisyah. Anak Umar ibn al-Khattab, ya ummahatil mu'minin, bolehkah engkau izinkankah ayahku untuk dimakamkan di tempat yang mulia ini, di tempat ini? Jadi Sayyidatuna Aisyah mengatakan, mal mani', tidak ada alasanku untuk melarang orang semulia Umar ibn al-Khattab untuk dimakamkan di dekat ayahku dan suamiku. Maka dikuburkanlah di situ Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Jadi sudah selesai, sudah ada orang yang ketiganya, yaitu Umar ibn al-Khattab, tidak jadi Sayyidatuna Aisyah. Jadi Aisyah dikuburkan bukan di dalam bilik kamar itu. Sayyidatuna Aisyah dikuburkan di Baqi'. Mana Baqi'? Di Madinah, yang arah kiri, sebelah kiri Masjid Nabawi atau Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam.